Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melakukan review singkat IM dari KZ, yaitu KZ EDC Pro. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Zaz Audio yang sudah memberikan saya IM gratis ini untuk direview. Kebetulan banget setelah ini nggak tahu kenapa IM saya sebelumnya malah hilang, jadi ini tuh langsung ngegantiin IM tersebut. Kalau kalian minat tentang audio, jangan lupa subscribe channelnya Zaz Audio, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe. KZ EDC Pro ini merupakan IM kelas bawah, harganya tuh sekitar 100 ribuan. Oke, update dikit. Jadi pas saya lagi research IM ini lagi, ternyata harganya sekarang turun jadi cuma 70.000. Dengan harga segini sih, udah auto beli aja, gak usah pakai mikir-mikir segala. Di harga 100 ribuan aja masih worth it, apalagi di harga 70.000. Saat saya coba, ekspektasi saya paling bakal kayak kajet-kajetan yang lainnya. Tapi ternyata saya kaget. Di sisi lain, ini tuh udah improve banget dibandingkan kajet sebelumnya. Walaupun masih ada ciri khas kajet harga 100 ribuannya. Dari desain ini nggak jauh sama kajet biasanya. Ini tuh belakangnya pakai finishing mirror mirip kayak HZ Sound Mirror atau J-Kali MN. Kabelnya juga pakai kabel kajet yang biasa dipakai di seri kajet lainnya, KZ EDX Pro misalnya. Ini kabelnya ada mic-nya dan kualitas mic-nya itu cukup baik, jauh di atas 99% TWS yang ada. Langsung aja kita coba dulu sekarang kualitas mic-nya. Jadi kemarin saya pakai headset kabel, tiba-tiba ada bocil lewat dan dia bilang masih zaman pakai headset kabel. Dan dia bilang headset kabel saya tuh murahan. Udah itu dia langsung pamer TWS-nya. Saya kaget banget. Saya kira pakai TWS mahal harga jutaan beneran karena dia sombong. Ternyata dia tuh pakai TWS harga 30 ribuan yang suaranya asbun dan delay brutal. Dari dusnya ini cuma ada gambar IM-nya aja gak pakai warna. Dan gak ada gambar waifu-nya, tidak wangi. Sayangnya saat pengetesan IM ini saya pakai buat olahraga dan mungkin keringatnya tuh masuk ke filter. Saya baru jalan 20 menit tiba-tiba imba sebelah. Pas saya cek ternyata imba tuh karena filternya, jadi saya harus copot dulu filter kedua IM-nya biar seimbang. Dan saya ganti filternya pakai tisu ditempel pakai lem B7000. Dan setelah saya ganti filternya ini jadi normal lagi. Overall suaranya itu sama aja. Kalau gak pakai filter jadi break banget, makanya saya pakai filter tisu. Jadi IM ini tuh gak stok banget dan sudah di mod sedikit. Untuk eartip ya ini dikasih eartip KZ Starline bawaannya. Dan eartipnya ini juga saya mod. Saya coba refreshkan biar jadi eartip terbaik kalau kata grup CV luar. Langsung aja kita ke kualitas audionya sekarang. Untuk tesnya saya akan coba pakai HP. Ya ini HP bukan DAP. Saya bakal pakai HP LG G7 ThinQ. HP ini tuh ada hi-fi kuataknya dan kualitas suaranya tuh jauh lebih baik dibandingkan rata-rata HP yang asbun. Pertama saya bakal bahas bassnya dulu. Selama saya coba kajet biasanya selalu bassnya itu lemot kayak Koneksi 3. Tapi kali ini enggak. Speednya standar, gak cepet tapi gak lemot banget, gak kayak kajet biasanya. Bassnya juga cukup deep, cuman rumble-nya agak pendek, gak sepanjang kajet biasanya. Biasanya buat setel lagu metal atau rock di kajet itu bassnya lemot, dan itu tuh gak enak jadinya. Tapi di sini saya kaget karena malah cukup enak, karena bassnya itu gak terlalu besar dan bassnya itu gak lemot-lemot banget. Selanjutnya untuk vokal, ini vokalnya standar dan kadang agak kering. Tapi dibanding kajet-kajetan sebelumnya yang saya coba, ini tuh jauh lebih jernih dan gak ketutup. Dan ini juga tuh, ini tuh gak terlalu terasa madi dan gak kerasa mendem kayak kajet biasanya. Singkatnya ini vokalnya sedikit lebih baik daripada kajet lama yang jelek banget. Tapi improve paling jauhnya itu sih di kejernihannya. Vokalnya itu jauh lebih jernih di EDC Pro ini. Tapi dari yang lainnya itu kurang lebih sama aja. Untuk treble-nya biasanya kajet tuh kasar treble-nya dan juga treble-nya nusuk. Di sini treble-nya sih iya masih cukup kasar juga, tapi gak terlalu nusuk dan lebih extend daripada kajet biasanya. Saya sampai kaget sendiri pas pertama denger, kok ini treble-nya gak buntung seperti Agus dan kajet biasanya. Ini tuh lebih extend daripada kajet biasanya tapi gak sampai wah banget. Ya singkatnya treble-nya sudah lebih baik dan lebih extend, tapi masih agak kasar treble-nya menurut saya. Untuk teknisnya, awalnya saya mau bilang ini lebih detail suaranya daripada kajet-kajetan yang saya coba sebelumnya. Tapi pas saya coba lagi, ternyata teknisnya cuma sedikit lebih baik. Tekstur suaranya tuh masih agak-agak blurry dan masih kadang agak numpuk. Di sini rasa kajet 100 ribuannya itu masih ada dan terasa. Jadi ya tetap saja ini tuh ya masih IM 100 ribuan kurang lebih. Untuk soundstage-nya, ini dari soundstage-nya tuh standar, gak luas banget tapi gak sempit. Buat step babaji masih kerasa dan untuk positioning-nya juga cukup oke. Posisinya sih gak jernih banget tapi masih bisa kerasa kiri dan kanannya.
Buat main game seperti Babaji ini masih bisa, dan untuk di harganya ini menawarkan pengalaman main game lebih baik kalau dibandingin sama handset counter, apalagi kalau dibandingin sama speaker HP. Selanjutnya untuk tonalnya ini di bagian bassnya itu agak lebih kurang dibandingkan KZ biasanya. Bassnya itu lebih mundur tapi masih dominan. Dan efeknya itu vokalnya jadi agak-agak gak terlalu mundur. Namun treble-nya agak terlalu break dan juga masih ada rasa KZ-nya. Ya untuk tonalnya sih ini sudah lebih cukup balance dibandingkan KZ biasanya yang V-shape garis keras. Singkatnya dan menurut saya ini cocok untuk rata-rata orang dan awam. Jadi gak ada masalah di tonalnya, gak seperti KZ keluaran lama yang tonalnya bermasalah semua. Dan terakhir untuk masalah power yang dibutuhkan, IM ini tuh ringan banget. Saya coba pakai LG G7 ThinQ ini tuh volume 10-30 aja udah kerasa keras. Kalau di HP biasa yang asbun dan jelek suaranya perlu sekitar 40-60. Ya singkatnya selama ada lubang handset ya kalian bisa pakai IM ini. Karena IM ini tuh sangat ringan dan gak perlu power yang badag. Kesimpulannya menurut saya KZ EDC Pro ini bisa jadi pilihan buat IM harga 100 ribuan. Ini worth it buat all-rounder yang ganti-ganti playlist dan genre. Buat IM pertama atau buat pindahan counter juga worth. Kecuali anak jatim pencinta horeg. Soalnya bassnya agak-agak sedikit kurang tapi masih bisa sih sebenarnya. Tapi kalau buat yang udah punya KZ atau IM lainnya di harga 0-200 ribuan, sebaiknya skip aja soalnya gak bakal beda jauh. IM ini tuh cocoknya buat pindahan dari IM counter atau yang jelek suaranya. Singkatnya, IM ini tuh jauh lebih baik dibandingkan produk KZ di harganya sebelumnya. Improve paling jauh tuh ada di kejernihannya dan tonalnya yang bikin IM ini tuh lebih nyaman dipakai dan lebih mudah diterima oleh awam. Jadi kalau kalian pindahan dari handset counter atau pengen coba racun audio, KZ EDC Pro ini bisa dicoba dan seharusnya kalian bakal puas banget dengan suaranya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.